Sistem atau sunatullah itu sering disebut dengan yang namanya kodo gitu kira-kira. Jadi nanti tolong bedakan dulu nih antara kodo dan kodar gitu, supaya kita tidak salah mengerti. Akhirnya kalau tidak salah mengerti, jadi tidak salah mengambil keputusan, tidak salah mengesensikan gitu. Karena keputusasaan itu karena nggak ngerti itu aja udah, gitu ya. Makanya pengertiannya naik, kedewasaannya naik, kesadarannya naik, hikmahnya ikut naik. Maka kenapa sih Quran didesain untuk orang yang dewasa? Surat 12 ayat 22 misalkan, ketika kamu cukup dewasa, balago, balik. Salah satu balik itu artinya orang yang terus meningkatkan kesadarannya. Orang yang terus meningkatkan pengertiannya. Jadi kalau saya marah, yang saya butuhkan itu adalah meningkatkan pengertian. Karena saya tidak mengerti, maka saya marah gitu. Jadi bukti saya masih kurang pengertiannya ketika saya masih banyak marah-marah gitu kira-kira. Jelas ya, anyway kita nggak akan pernah bisa lepas dari marah-marah sih, itu pasti ada aja. Tapi itu memberikan indikator parameter bahwa mari selalu belajar meningkatkan pengertian, itu poinnya. Jadi sekarang udah mulai ngerti, oh kodo itu adalah semua segala sistem yang sudah ditetapkan sebelum penciptaan ini ada. Terjadinya penciptaan atau terjadinya sistem penciptaan itu nanti dijadikan part by part dengan ukuran-ukuran tertentu gitu kira-kira. Jadi kodo itu ketetapan, keputusan Tuhan, keputusan Allah dalam menciptakan satu sistem yang nanti akan terjadi gitu kira-kira. Gini deh gampangannya, sebelum mau syuting film kan gak mungkin udah syuting dulu aja abis gitu kita bikin skenario-nya, kan gak mungkin. Pasti syuting film ini semua aktor aktrisnya mengacu kepada skenario yang sudah dibikin oleh penulis skenarionya, sutradaranya. Nah, sang maha sutradara agung Tuhan Allah Subhanahu wa taala udah bikin skenario dasar, itulah yang disebut dengan yang namanya kodo. Jadi kita semua punya skenario masing-masing. Maka jangan curi casting orang lain, capek udah pasti aja. Lelah karena semakin hari semakin ingin seperti dia. Tetangga gimana pengen, orang lain gimana pengen, sehingga kita lupa untuk menjadi diri sendiri gitu. Karena kenapa? Fokusnya keluar. Sekali lagi, kodo itu adalah grand skenario-nya. Kodar itu dari kata takdir itu sama sih sebetulnya. Itu artinya adalah ukuran. Ukuran terjadinya nanti. Maka kalau khususnya ibu-ibu ya kalau masak nih, kadar garamnya berapa sih? Nah, kadar itu kan ukuran. Berapa banyak, berapa sendok gitu kira-kira. Semakin banyak garam, semakin asin. Jadi kodonya garam itu asin. Tapi seberapa asin tergantung nanti ukurannya berapa banyak gitu kira-kira. Maka kodo itu adalah sekali lagi keputusan, kodo itu adalah ketetapan, kodar itu adalah ukuran terjadinya. Dan ini akan terjadi sama kehidupan kita semua. Maka sekali lagi kita semua udah punya grand skenario masing-masing yang setiap saat itu diturunkan takdir by takdir by takdir. Maka hidup kita ini adalah dari satu takdir ke takdir lainnya. Jangan menyerah kepada takdir, nanti kita akan paham. Nah kadang gini kira-kira nih, ketika kita nggak paham, udahlah udah takdir. Padahal mohon maaf nih, dia mengatakan udah takdir karena menyerah, putus asa. Beda dengan orang yang memang sudah takdirnya Allah. Kenapa? Dia menerima ukuran yang sudah seharusnya dia dapatkan, gitu kira-kira. Jadi ada dua poin penting, ada yang menerima takdir, ada yang menolak takdir. Tapi dua-duanya sama, pasrah. Yang satu pasrah tanpa pengetahuan dan kesadaran, yang satu dia memasrahkan dengan kesadaran dan pengetahuan, itu intinya. Nah, sekarang digambarkannya sederhana gini aja, supaya lebih mudah lagi. Oke, kita pakai analogi nih ceritanya. Ada kaca, ada batu. Secara kodo, batu yang dilemparkan ke kaca, itu kaca pecah. Pecah itu adalah kodo. Udah ketetapannya begitu. Jadi kita nggak bisa nolak nih. Nggak bisa nolak. Makanya orang yang menolak realitas, orang yang menolak kodo tuh pasti nggak happy gitu. Stres, depresi, anxiety, semualah hal-hal yang sekarang membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang, itu karena penolakan realitas, udah gitu intinya. Kenapa? Egonya tinggi. Berasa dia bisa mengatur kehidupannya, dia bisa membuat skenario-nya, dan dia anggap bahwa skenario yang dia rancang adalah yang terbaik. Jangan lupa, gak ada yang terbaik kecuali skenario-nya Tuhan, skenario-nya Allah. Itu poin penting. Kembali lagi ke kaca dan batu. Jadi
Kalau batu dilemparin ke kaca, kodoknya adalah pecah. Ketetapannya, keputusan skenarionya adalah pecah. Tetapi, pecahnya berapa pecahan, jadinya berapa, remuknya berapa, itu tergantung. Itu namanya adalah takdir. Yang menentukan apa? Satu, batunya sebesar apa? Yang kedua, jarak lemparnya sejauh apa? Yang ketiga, kenceng nggak sih ngelemparnya? Jangan-jangan ya kalau cuma ngelemparnya gitu mungkin cuma retak. Kalau ngelemparnya kenceng, batunya lebih gede, mungkin jadi 100 keping misalkan. Tapi kalau batunya sedang dan lemparnya agak jauh, mungkin cuma jadi 5 keping pecahannya. Dan itu adalah tergantung dari dalam konteks yang namanya usahanya. Maka jangan mengaitkan atau jangan menumpukan hidup kita ini kepada takdirnya Tuhan nomor 1. Jangan. Kenapa? Karena di surat 13 ayat 11 Quran memberikan indikator dan parameter kepada kita semua. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamunya gak mau berubah. Itu poinnya. Maka kalau sekarang ada orang yang ngomong, belum dapat hidayah, gitu kira-kira. Belum dapat hidayah. Seakan-akan hidayah itu tiba-tiba datang ke kita. Ya gak bisa, enggak gitu sistemnya. Maka di surat 28 ayat 56 dikatakan, aku hanya akan memberikan kepada yang mau. Kita gak bisa maksa apapun. Karena kenapa? Tidak semua orang mau apa yang kita advisekan, kita sarankan. Maka tugas kita hanya memberikan inspirasi. Maka syiar itu hanya memberikan informasi, motivasi, inspirasi. Selesai, gak bisa maksa. Kenapa? Hikmah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Orang yang berusaha dan mau. Jadi, jangan mengesampingkan ikhtiar kita.